Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warga Persyarikatan Muhammadiyah dan juga seluruh umat muslim yang mendengarkan video ini adalah video pertama saya dalam video serial yang akan coba kita sosialisasikan fatwa-fatwa keagamaan yang ada dalam Muhammadiyah, utamanya dalam bab fikih. Sebelum kita masuk dalam pembahasan al-masail ataupun di dalam bab fikih, ya, masail-masail al-fikhiyah, di antaranya adalah bab toharoh, ya, bab shalah, as-saum, waz-zakah ila akhirih. Kita coba akan memberikan penjelasan terlebih dahulu fikih dalam khas Muhammadiyah. Pertama, kita sebagai sebuah organisasi Islam di Indonesia memiliki sebuah aturan-aturan yang khas, utamanya dalam bidang keagamaan. Misalkan dalam putusan-putusan keagamaannya, Muhammadiyah itu memiliki 3 tahap yang ada di dalam Muhammadiyah. Pertama, tahapan pertama atau tahapan paling tinggi dalam putusan keagamaan di Muhammadiyah itu adalah putusan. Putusan ini bisa kita dapatkan, bisa kita baca di dalam buku berjudul Himpunan Putusan Tarjih HPT Muhammadiyah Jilid 1, dan juga yang sudah dirilis juga ada jilid 3. Apa-apa yang dituliskan dalam buku itu adalah keputusan resmi, ya, putusan resmi. Dan ini, sifat dari putusan ini adalah mengikat kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah. Semisal putusan yang ada itu adalah penentuan kapan akan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Maka saat pimpinan pusat Muhammadiyah telah memutuskan hari Jumat adalah hari Idul Fitri, maka seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah harus sami'na wa ata'na terhadap pimpinan pusat. Tidak ada yang boleh, tidak ada tempat untuk berbeda pendapat situ. Nah, itu yang pertama, Pak. Jadi yang pertama adalah putusan, ya. Kemudian yang kedua, di bawahnya setelah putusan itu ada fatwa. Nah, di dalam hal ini, ya, fatwa itu bisa kita baca di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Kita bisa baca di website Fatwa Tarjih, ya. Kemudian juga ada di dalam buku berjudul Tanya Jawab Agama. Itu adalah isinya adalah bab-bab fikih, ya, dan juga tauhid sebetulnya ada dibahas di situ, bersifat tanya jawab. Itu. Dan ini tidak mengikat kepada warga Persyarikatan. Artinya, ya, memang konsekuensi fatwa itu tidak mengikat kepada seluruh manusia. Jadi kalaupun kita mau menggunakan sebagai warga Persyarikatan itu tentu lebih baik, ya, sebagai etika kita berorganisasi, sebagai etika kita sebagai warga Persyarikatan, kita lebih baik mengikuti fatwa tersebut. Kan tapi kalaupun dalam kondisi tertentu kita tidak mengikuti fatwa itu tidak menjadi persoalan di Muhammadiyah. Itu bisa dicek Tanya Jawab Agama, Fatwa Tarjih, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan hal-hal detail, ya, hal-hal al-masail al-fiqhiyah yang sangat rinci. Itu ada di dalam fatwa. Kemudian yang ketiga, setelah tadi putusan yang tidak boleh dilanggar, ya, tidak boleh berbeda, itu putusan. Kemudian fatwa, ini adalah wajah pandangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah, namun tidak lantas diwajibkan kepada seluruh warga Persyarikatan untuk mengikutinya. Kemudian yang terakhir adalah wacana. Itu wacana adalah al-atruhah dalam bahasa Arabnya. Jadi lontaran-lontaran pemikiran baik dari kalangan akademisi dosen, baik dari kalangan ulama-ulama di Muhammadiyah, itu disampaikan di sini. Biasanya ini dituliskan secara pribadi, dituliskan di buku-buku jurnal Muhammadiyah, jurnal tarjih. Itu biasanya khasnya itu adalah hal-hal yang sedang ramai, ataupun hal-hal kekinian yang memang penting untuk dibahas. Jadi isu ini itu dilontarkan terlebih dahulu, lalu melihat, ya, publik ini bereaksi seperti apa. Jadi kita sebelum masuk dalam bab fikih kita akan bahas itu dulu. Jadi di Muhammadiyah ada namanya putusan, fatwa, kemudian ketiga adalah wacana. Dan insya Allah video ini akan berlanjut, kita akan membahas satu persatu di dalam kitab HPT Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 1, di dalam Kitabut Toharoh dan selanjutnya. Terima kasih. Tunggu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.